Ketemu lagi di Hot Room. Pak Henry Satrio, tadi Pak Gayus mengatakan putusan kasasi terhadap Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan ini tidak logis dan tidak juridis. Itu kata Pak Gayus yang adalah mantan Hakim Agung. Sekarang Bapak sebagai pengamat politik, menurut analisa Bapak, ada apa ini? Apakah ada intervensi politik atau permainan? Jadi gini Bang Hotman, teorinya di ilmu politik itu, bila demokrasi mau langgeng dilaksanakan di sebuah negara, minimal ada 3 hal yang dilakukan. Ya. Yang pertama adalah ekonomi yang merata. Jadi ini kalau sekarang ini contohnya, kalau cari minyak goreng gampang lah dan harganya sesuai. Ini kan susah sekarang ya, langka. Kemudian yang kedua, hukum yang tidak tebang pilih gitu ya. Ini salah satunya yang kita bahas hari ini. Kemudian yang ketiga, kedewasaan berpolitik. Ini contohnya nggak ada orang jahat yang minta penundaan pemilu lah, gitu ya. Kalau sekarang ini. Nah, dari 3 hal itu, faktor nomor 1 dan nomor 2 ini kan selalu menjadi pusat perhatian, walaupun yang sekarang ini penundaan pemilu atau perpanjangan masa kekuasaan ini menjadi penting juga. Kalau dari tadi yang diperbincangkan, karena Edi Prabowo ini tokoh politik, Ya. maka persepsi di masyarakat sulit untuk dilepaskan dari peristiwa-peristiwa politik. Ya. Siapa tokoh politik yang ada di belakangnya, ya tentu saja kami dan masyarakat hanya bisa menduga, tapi tidak bisa memutuskan kira-kira siapa. Oke. Gitu ya. Termasuk apakah komisioner KPK yang kurang kuat terhadap case ini, kami juga tidak berani berandai-andai karena Jadi kamu berani apa dong? Kamu kan pengamat politik. kan belum sampai ngomongnya. Ya silakan. Nah, tapi kalau kita lihat semua, yang terjadi memang unsur-unsur politik ini sulit sekali dilepaskan di kasus ini. Ya. Alasan pemotongannya aja politis sekali. Katanya berkinerja baik Ya. selama jadi menteri. Kan itu Ya. menganggap rakyat Indonesia itu bodoh semua keputusan Ya. itu. Kenapa saya bilang begitu? Lah kan dia korupsi ketangkepnya. Berbuat baiknya di sebelah mana? Ya. Maka sebetulnya keputusan hakim ini justru membuka celah-celah diskusi politik, bahkan diskusi-diskusi ke ranah yang lebih berat dari politik. Yaitu apa? Suuzon gitu. Apa? Suuzon. Bahkan kalau kita ngobrol-ngobrol, saya pernah bicara dengan beberapa praktisi hukum malah lebih ngeri lagi jawabannya. Ini apakah ada mens rea ya di para hakim ini gitu ya. Saya juga nanya itu mens rea itu maksudnya apa gitu. Karena saya kan bukan orang hukum, supaya saya tidak salah. Yeah. Jadi saya gak mau menjelaskan mens rea itu di sini apa, nanti Bang Hotman aja. Jadi menurut saya secara politik, apalagi ada pengurangan hak-hak politik dari hukuman sebelumnya, Ya. ini ada unsur politisnya. Nah, apakah unsur politis bisa memperbaiki atau memotong hukuman secara hukum? Kembali bapak-bapak di sana yang bisa menjawab. Tapi kalau menurut saya unsur politisnya ini besar sekali. Ada siapa di belakang Edi Prabowo? Ya. Kalau namanya kan ada Pak Prabowo-nya itu. Tapi apakah Pak Prabowo ada di sini? Nah, saya juga nggak tahu tuh. Kita ke topik, karena Prabowo itu Menteri Pertahanan, itu klien saya 30 tahun. Jadi Ya, mendingan saya ganti topik dulu deh. sudah 2 kali dibicarakan itu Bang Hotman. Oke. Gitu Bang Hotman. Berikut ini kita akan lihat dulu insert grafis hakim yang meringankan hukuman para koruptor. Rekan saya, rekannya Gayus juga, Oce Kaligis. Ya, itu nama hakim, nama terdakwa Pak Sariput. Ya, terus kasus Sanusi, ini nama hakimnya semua. Kasus Irman, kasus Sugiharto juga nama hakimnya ada semua. Ya. Ponis semuanya, ponis. Diskon. Ya. Ini diskon lagi. Oke. Ada satu lagi yang juga tidak didiskon, tapi malah bebas di tingkat PK. Boleh diceritakan yang melibatkan pengacara? Iya, sebenarnya Bang Hotman, kalau kita lihat VT Bang Hotman tadi, ada nama-nama hakim yang berulang. Si A menangani perkara A, hukumannya ringan, kemudian perkara B, perkara C, dan dia terus nih hakimnya. Ya. Mestinya, baik itu Ketua Kamar Pidana atau Ketua Mahkamah Agung, lebih selektif. Kalau sudah track recordnya seperti itu, karena kan tadi ada putusan yang tadi sempat disampaikan oleh Prof. Gayus, putusan itu harus dianggap benar, tidak bisa
apapun kecuali dibatalkan oleh peradilan tingkat atasnya. Tapi kalau selalu berulang, memang harus ada pemilahan yang cukup clear. Ketika perkara-perkara itu misalnya kerugian negaranya yang besar, melibatkan penyelenggara negara sekelas menteri. Jangan lagi diberikan kepada orang-orang yang sering atau rutin menghukum atau mengkorting hukuman para pelaku korupsi. Nah itu yang penting sekali Bang Hotman, karena kita sudah punya komitmen yang cukup tegas. Undang-undang tahun 2009 tentang pengadilan tipikor, pengadilan dibentuk, ada hakim ad hoc tipikor, harapannya memiliki frekuensi yang sama dan juga ketika menyidangkan perkara korupsi. Terima kasih. Jadi kalau terus-menerus seperti ini ya, masyarakat akan semakin rendah kepercayaannya kepada Mahkamah Agung. Pak Mukti Fajar, setelah Pak Artijo, mantan ketua muda Kamar Pidana meninggal, sepertinya sudah tidak ada lagi yang benar-benar algojo memberikan vonis berat. Apakah dengan meninggalnya Pak Artijo, maka integritas hakim jadi berkurang? Tidak. Jadi pertama saya jelaskan dulu bahwa tugas Komisi Yudisial itu menjaga martabat marwah perilaku hakim. Satu, melakukan waskim jika dia terindikasi berbuat nakal gitu ya. Yang kedua, melakukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan update keilmuan dan menjaga meningkatkan kode etik. Pak Gayus bilang kasus putusan Edi tidak logis, tidak zoologis dan tidak juridis. Apakah itu ada indikasi? Sebentar Pak, saya serahkan dulu Pak. Yang ketiga, melakukan advokasi kalau hakim itu mendapatkan penistaan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian ketika kita ukur hasilnya, indikator ini setiap tahun indikator integritas hakim ini naik. Naik apanya? Naik skornya. Jadi skornya? Ya di 2020 itu 6,64. Kemudian yang di 2021 ini yang kita targetkan 7,04. Justru yang didapat hasil surveinya adalah 7,40. Apa itu? Angka 7 artinya apa tuh? Ya artinya skor indeks integritas hakim tadi. Malah naik? Naik. Tapi vonis penjara korupsi malah terus kan kita terus. ngukurnya dari sekian ratus hakim dan kemudian sekian ribu orang ya. Jadi tidak satu hakim saja yang kita nilai. Nah ini yang kemudian Komisi Yudisial masih optimis. Walaupun tadi katakanlah sudah tidak ada Pak Artijo, tapi pasti akan muncullah Artijo baru yang kita harapkan nanti bisa dari sekian banyak kasus vonis penjara yang sudah di-korting, sudah pernah nggak KY bertindak menginterogasi, meneliti, atau bagaimana? Kalau atau kasus korupsi, baru sebatas riset kalau korupsi sudah pernah. Jadi ada hakim yang pada saat persidangan ditemukan pengawasannya dia mendapatkan suap, dia mendapatkan gratifikasi dan atau dia minta sesuatu. Ini di catatan KY ada. Bang Hotman, maaf ini saya nanya, bantuin Bang Hotman nanya. Tadi Mas Mukti mengatakan optimis akan ada hakim-hakim sekelas Pak Artijo. Berarti dia mengakui sekarang belum ada yang sekelas Pak Artijo gitu Pak Mukti ya? Oh begitu Pak, benar nggak? Harapan kita harus optimis gitu aja. Jadi ternyata memang belum ada Bang Hotman. So jadi artinya kita harus bersedih nih Bang Hotman sekarang. Ya jangan persepsinya langsung dipersepsikan Bang Hotman. Ya begitu. Tapi bahwa indeks integritas ini menunjukkan kenaikan. Berarti kita berharap ada optimisme bangsa ini untuk menjadi lebih baik terhadap para hakim ya. Bang Hotman, saya sedikit Bang. Jadi ICW pernah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Bahkan kala itu tersiar di pemberitaan hakim itu bertemu dengan pengacara terdakwa. Selang waktu beberapa bulan kemudian surat datang ke ICW dan kami baca kopnya dari Komisi Yudisial, ternyata KY tidak menganggap itu sebagai pelanggaran kode etik. Itu pertama. Bang Hormat ada lagi sedikit. Yang kedua, pengawasan yang disampaikan oleh Pak Mukti tadi, pengawasannya pasca vonis atau awal mula persidangan. Kalau pasca vonis sulit menemukan dugaan pelanggaran kode etiknya. Harusnya ada indikator di Komisi Yudisial kalau perkara Edi Prabowo ini dilihat dari awal persidangan pengadilan tingkat pertama. Jangan ketika vonisnya ingkrah baru dilakukan pengusutan. Jadi menurut Anda KY ini nggak bekerja dengan benar atau apa? Kami masih melihat harus banyak perbaikan ke depan. Selain itu Bang Hotman, ini kan alasan memperingan, ini kan sudah
marak terjadi. Bang Hotman tadi sudah sampaikan, ada kasus Pinangki, ada kasus Nur Hadi dan lain sebagainya. Ada pola yang terbentuk soal alasan memperingan dan memberatkan. Tadi Pak Mukti menyampaikan boleh menganalisa putusan. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah KY pernah merekomendasikan soal alasan memperingan dan memberatkan Tolong kepada dijawab Mahkamah Pak Mukti, Agung? pernah nggak merekomendasikan alasan memperingan ini? Tadi pertanyaan ICW, pernah nggak? Selama ini proses analisisnya belum selesai ya. Kalau bisa tolong itu dulu, pernah nggak KY merekomendasikan atau memberikan ada standar yang jelas apa hal memeringankan, apa hal memberatkan. Kenapa vonis ini didiskon gitu? Kita punya metodologi dalam melakukan analisis ya. Tentunya ada beberapa ukuran-ukuran indikator yang kita pakai. Bahwa tadi saya sampaikan proses ini kan sudah harus diintegrasi sehingga panjang. Dan ini saya katakan tadi belum final. Nanti kalau sudah final kita akan sampaikan. Jadi sampai hari ini atas vonis diskon ini, KY belum pernah menyurati Mahkamah Agung. Di era saya yang baru setahun ini belum mulai ini, kemudian tengah tahun ribut-ribut diskon itu, kita baru jalankan Bang. Jadi sampai hari ini Komisi Yudisial belum pernah menyurati Mahkamah Agung kenapa terjadi diskon yang begitu banyak? Belum pernah? Belum. Yes or no? Belum pernah. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini.